Namaku Aulia. Usia 32 tahun. Aku sudah menikah dengan Bima selama hampir 8 tahun. Kami punya satu anak yang manis. Dan aku pikir rumah tanggaku baik-baik saja. Aku juga punya adik perempuan bernama Rani. Sejak kecil, aku selalu merasa bertanggung jawab atasnya. Aku membiayai sekolahnya, membantunya mencari kerja. Bahkan ketika ia kehilangan pekerjaan, aku menawarkan untuk tinggal bersamaku sementara. Bagiku, menjaga adikku adalah kewajiban. Awalnya, semuanya tampak normal. Rani membantu mengurus rumah, menemani anakku bermain, dan aku merasa terbantu. Namun, seiring berjalannya waktu, aku mulai melihat sesuatu yang mengganggu. Bima, suamiku, jadi lebih sering ada di rumah dengan alasan lelah bekerja. Tatapan matanya ke arah Rani berbeda. Aku menepis prasangka itu, berkata pada diri sendiri, tidak mungkin, itu suamiku dan adikku sendiri. Namun, rasa curiga itu berubah menjadi kenyataan pahit. Suatu malam, aku menemukan Rani menangis di kamarnya. Wajahnya pucat, matanya bengkak. Aku memaksa dia bercerita, dan akhirnya ia mengaku sesuatu yang menghancurkan hatiku. Mbak, aku hamil. Dan ini anak Bima. Darahku serasa berhenti mengalir. Aku tidak bisa bernapas. Tubuhku gemetar hebat. Suami yang kucintai dan adik yang kupercaya menusukku dari belakang dengan cara paling kejam. Aku menatap Rani dengan air mata, lalu berlari ke ruang tamu untuk menanyakan kebenaran pada Bima. Dengan wajah penuh ketakutan, ia akhirnya mengakui semuanya. Malam itu adalah malam paling kelam dalam hidupku. Dunia seakan runtuh. Aku merasa dikhianati, hancur, dan marah. Tapi di tengah kekacauan itu, aku sadar, aku punya anak yang harus kulindungi. Aku tidak boleh larut dalam kehancuran. Beberapa hari kemudian, aku mengambil keputusan. Aku meminta Bima pergi dari rumah. Untuk Rani, aku tidak sanggup melihatnya lagi. Aku mencintainya sebagai adik, tapi pengkhianatan ini terlalu dalam. Aku memilih menjauh darinya. Hari-hari setelah itu sangat berat. Aku menangis hampir setiap malam, menatap anakku yang masih kecil, dan bertanya, mengapa ini harus terjadi padaku? Tapi perlahan, aku bangkit. Aku belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa berdiri di atas kebohongan dan pengkhianatan. Aku mulai menata hidup baru sebagai ibu tunggal dengan satu tujuan, membesarkan anakku dalam kasih sayang yang tulus, tanpa kebohongan. Kini aku sadar, terkadang orang yang paling kita percaya justru bisa melukai kita paling dalam. Tapi aku juga percaya, dari setiap luka selalu ada jalan untuk menemukan kekuatan baru. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain juga loncengnya, biar nggak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya.